Halo guys, nah kembali lagi nih bersama kita di podcast Ninu dengan saya Gigi, Saya Melani ya, spesial malam ini gue staff kita ya. siapa tuh? Siapa nih? Daripada bertanya-tanya, Betul langsung sekali. aja. Langsung yuk kita sambut Kak Lady Webiansyah. Dapat tahu sendiri nih ceritanya. Guys, Kak Lady Oke. Webiansyah ini asal Markom ya di Hotel Bintang 5 Ya. Nama di Malang. Mana tuh Kak? Kasih tahu dong. Hotel Grand Mercure Malang. Ya, Grand Mercure Malang Mirama, betul. Oke, bisa diceritain dikit nih Kak, apa sih yang bikin Markom itu? Oke, jadi sebenarnya Markom kan kebanyakan dari marketing communication, tapi mungkin kalau zaman dulu kita mungkin nyebutnya lebih ke arah humas atau bagian hubungan masyarakat. Cuma berjalannya dengan waktu, beberapa company, baik itu swasta, kemudian corporate dan lain sebagainya, mereka memiliki yang namanya Markom atau marketing communication. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang mungkin dunia perhotelan ya, which is mungkin beberapa tempat mereka nyebutnya as a PR atau public relation. Tapi sebenarnya PR dan marketing communication itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau PR itu lebih fokus ke arah communication, sedangkan marketing communication dia fokusnya ke arah marketing dan juga communication. Jadi sebenarnya lebih kompleks ya kalau marketing communication kayak gitu. Oke, wait. Ini pertama kali udah bahasannya ya. Udah berat sekali kayaknya ya. Santai dulu. Gimana nih? Tapi kita belum komen ini nih. Outfitnya. Ya, Agak sengaja nih dengan kita. kita putih. Oke. beach ya. Ah, Dan Ya. stand out banget. Bener. Parah. Apa nih Kak temanya pada sore hari ini? nih? Apa ya? Gak ada tema, tetap stylenya Glenny ya, tetap swag, Oke. dan tetap casual gitu. Stand Gitu out sih. parah. Stand out Kece. banget. Thank you. Mantep aja. Oke nih Kak, sebagai Markom ya, atau mungkin kadang kan kita sebagai anak-anak muda nih, Ya. kita sulit nih bedakan public relation dengan Markom. Oh jadi tadi public relation itu adalah mungkin bisa dijadikan bagian ya dari Ya. marketing komunikasi. Betul sekali. Oke. Mungkin dari Kak Dendi ini ya, sebagai kan masih muda banget nih. Oke. Nah, kok bisa dijadikan awal karirnya bisa menjadi sekarang nih menjadi manajer marketing Oke. communication. Kalau dilihatnya nih ya, kita masih seumuran. Agensi. Iya. Agensi kayaknya. Gimana caranya nih? Jadi sebenarnya itu tidak pernah terbayang maksudnya tidak terbayang berkarir di dunia marketing communication. Jadi sebenarnya dari kecil, ini sedikit flashback ini ya ke belakang ya. Nah jadi dulu itu dari kecil suka nonton acara MTV, acara Grammy, MTV, acara-acara yang memang fokusnya dari entertainment showbiz. Nah pada saat itu saya bilang ke orang tua saya pingin jadi ini. Jadi saya nunjuk TV, pada saat itu acara di TV, intinya saya pengen jadi artis. Nah, pada saat itu belum ada mungkin kayak sebutan content creator, digital creator, ataupun selebgram, pada saat itu kan belum ada. Jadi gimana caranya pinginnya dilihat aja banyak orang masuk TV, entah itu cuma TV lokal ataupun TV yang nasional. Nah, pada saat itu berjalan di dunia pendidikan, kemudian jalan di berkarir dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya itu masuk kuliah pada saat itu, bertemu sama salah satu teman-teman jurusan pertelevisian dan perfilman. Nah, jadi sebenarnya tahu dunia, maksudnya fokus ke dunia tentang entertain, movie, dan lain sebagainya itu dari teman-teman sana. Jadi mereka sering bikin project, butuh talent, biasanya mereka minta bantuan dari situ. Nah, sebenarnya kenapa bisa akhirnya terjun di dunia marketing communication? Jadi sebenarnya itu adalah pertama kali saya di hotel, saya sebagai sekretaris general manager sebenarnya di salah satu hotel yang ada di Batu. Sebenarnya pertama kali berawal dari situ. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman juga banyak nggak tahu nih, maksudnya dikira udah langsung jadi marketing. Padahal sebelum itu saya pernah bekerja jaga wahana di salah satu wahana destinasi yang ada di Kota Batu. Nah itu mungkin teman-teman yang kadang nggak tahu ya, karena sebenarnya hidup itu juga penuh proses ya, maksudnya sampai menemukan benar-benar passion kita di mana sih sebenarnya. Nah sebenarnya pada saat itu saya juga pernah OJT atau on the job training di salah satu hotel yang ada di Hotel Bintang 4 yang ada di Malang pada saat itu. Jadi istilahnya ilmu hotel tuh sebenarnya berawal dari magang, kemudian pertama kali kerja saya sebagai sekretaris GM pada saat itu di salah satu hotel Kota Batu. Nah terjun dari sana akhirnya. Jadi ada beberapa perubahan posisi dan pada situ akhirnya kita belajar apa sih marketing communication atau PR dari situ sebenarnya. Oke,
Berarti Gitu. berawal dari Bawa dari situ. Jadi kalau ditanya, basicnya kuliah dulu bukan komunikasi, bukan communication jurusannya. Jadi baru saat ini saya akhirnya ngambil kuliah lagi jurusan communication. Oh ya? Ya. Jadi apa nih kuliah? Dulu bahasa Inggris jurusannya. Wih, Biasanya berarti pendidikan dong? Sebenarnya pada saat itu saya kuliah di 3 bahasa Inggris, jadi fokusnya 50% lebih ke pendidikan, 50% ke literatur atau sastra. Oke. Nah, baru kemudian pada saat itu saat ini saya ambil kuliah lagi komunikasi. Komunikasi. Bener. Wow. Gitu Nggak ada ceritanya. base Nggak ada base, juga nggak ada base. dunia. Bener, jadi benar-benar istilahnya pada saat itu memang taunya di dunia marketing communication relate sama passionnya di dunia showbiz sebenarnya. Karena kenapa? Mungkin di dunia marketing communication kita ketemu banyak orang, kemudian ide kreativitas itu yang di apa namanya yang nomor satu lah ya istilahnya kita tawarkan ke suatu brand atau ke suatu perusahaan. Jadi istilahnya relate, apalagi di dunia saat ini digital marketing, social media itu sangat impact-nya sangat besar sekali. Nah, apalagi related dengan pekerjaan di marketing communication kayak gitu. Berarti saat kuliah juga nyambi sambil kerja ya? Sambil terima endorse kayaknya. Oke. Tepatnya ya. Jadi pernah kuliah pada saat itu ini kuliah yang di 3 pada saat itu ya. Jadi memang pada saat itu istilahnya ketemu sama teman-teman di pertelevisian perfilman, mereka sering ajak collab, bikin movie dan lain sebagainya. Nah, memang pada saat itu memang punya cita-cita ingin kuliah lagi sebenarnya ambil komunikasi jauh sebelum masuk di dunia hotel. Cuma pada saat itu karena waktu dan banyak hal yang istilahnya belum sempat terrealisasikan baru tahun kemarin. Jadi ini sementara masih semester 3. Jadi ngulang dari semester 1. Jadi nggak ahli jenjang dari diploma, jadi ngulang dari 1. Jadi nanti double degree. Gitu. tadi Kak Benny kan menyebutkan bahwa kan kreator juga nih Kak ya. Yes. Kita lihat Instagramnya tuh Oh iya, aku update saking banget tentang fashion. fashion iya. Oke. Itu ya. Kalau kita lihat Kak Benny itu ada hubungannya nggak sih Kak menjadi markom atau marketing communication dengan kita membranding diri atau personal branding. Ya, jadi sebenarnya relate ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang marketing communication ataupun PR, biasanya kan mereka adalah orang yang bekerja di belakang layar untuk suatu brand biasanya. Nah, networking itu nomor 1 sebenarnya, karena istilahnya kalau kita nggak punya branding yang kuat, gimana orang notice kita sebagai as a PR, as a marketing communication, gimana kita mau ngangkat brand kita. Jadi itu relate sebenarnya satu sama lain. Cuma memang kita juga harus punya istilahnya brand positioning ya. Maksudnya istilahnya punya takarannya. Walaupun kita juga bisa dikenal orang lain, tapi jangan sampai brand personal kita juga menciderai brand yang kita bawa. Jadi istilahnya harus positioningnya harus tepat kayak gitu sih. Itu benar nggak sih Kak? Maksudnya kan aku lihat di Instagram kan juga as a dancer ya Kak. As a fashion yang aku lihat tuh berani untuk pakaiannya menginfluence ya kan, harus ada motivasi kakak juga kayak gitu tuh. Sedangkan Kak Gledy ini juga bawa nama asal markom di brand itu sulit gak sih? Sebenarnya sih lebih ke challenging ya, bukan sulit ya. Maksudnya lebih ke challenging ya, karena saat ini kan kita nggak bisa istilahnya tutup mulut komen netizen satu persatu nih ya, istilahnya gitu kan. Cuma memang konteksnya adalah lebih istilahnya kita tahu nih apa do and don'ts-nya. At least kan hal yang kita share kan hanya positif ya, maksudnya tidak ada yang menciderai tentang suatu brand. At least kita tahu takarannya sampai mana sih istilahnya secara personal kita tanpa ada sangkut pautnya dengan brand. At least kita tahu lah secara do and don'ts-nya seperti apa, kayak gitu sih. Berarti harus balance ya? Yes, benar harus balance. Coba kita lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu aku penasaran, as a personality ya. Kak Gledy ini introvert atau extrovert sebenarnya? Gimana sih Kak? Kalau boleh dibilang sebenarnya saya pilih dua-duanya. Kenapa? Karena kadang itu saya membutuhkan untuk jadi extrovert, tapi kadang saya juga butuh jadi introvert. Jadi istilahnya kalau sebenarnya kalau jauh sebelum apa ya dulu ya sebenarnya saya tuh introvert dari kecil sebenarnya. Oh ya? Yes, introvert karena bisa jadi extrovert karena mungkin ada passion yang istilahnya pingin ditunjukkan ya, istilahnya pingin show up di situ. Nah, tapi saat ini kadang saya juga membutuhkan jadi introvert. Jadi kalau mungkin teman-teman cek kadang tiba-tiba seminggu saya hilang dari sosial media, saya nggak buka sosmed pribadi maksudnya. Jadi saya kadang nonton ke bioskop sendiri, makan sendiri. Jadi kadang memang introvert itu saya juga membutuhkan. Ada bagian saya lebih ke waktu untuk menyendiri, untuk tidak bersosialisasi dengan banyak orang. Tapi kadang saya juga membutuhkan untuk jadi as a extrovert.
Jadi sebenarnya apa ya, kalau dibilang introvert, extrovert ya dua-duanya. Tergantung mood apa yang saya inginkan pada hari itu. Itu sih sebenarnya. Tergantung mood ya. Gini banget sama. Suasana bener, karena sebenarnya kadang kadang random ya, tiba-tiba kayak aduh kayak kita jenuh ya, maksudnya jenuh dengan apa, banyak komen, banyak DM, dengan sosial media dan lain sebagainya. Kadang butuh waktu yang benar-benar kita lepas dari itu semua. Karena butuh waktu untuk sendiri aja, nggak ketemu sama siapapun. Nah itu kadang juga apa ya, salah satu balancing menurut saya untuk agar tidak terlalu jenuh kepada apa yang kita kerjakan setiap hari. Itu sih. Berarti as a introvert nih ya, kira-kira bisa nggak sih jadi markom, humas, kayak gitu? Sebenarnya tergantung passion sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin marketing communication ya, satu departemennya, itu kan ada tim juga desain grafis di dalamnya, ada juga biasanya social media special dan sebagainya. Biasanya kalau tim saya pun ada yang mereka introvert. Karena memang dia fokusnya adalah dia di belakang layar aja, jadi dia mungkin as a admin aja tanpa dia berkomunikasi secara offline-nya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan berpengaruh nggak sih introvert extrovert, sebenarnya tergantung kembali lagi ke passion kita. Kalau passion kita memang menyatakan, oh kayaknya aku passion di sini sih, tanpa harus melihat aku introvert atau extrovert nggak masalah. At least kamu ada passion di sana, just go ahead gitu. Berarti kalau aku menyimpulkan ya dari pekerjaan Kak Glenn tadi dengan banyak DM yang masuk dan segala macam, berarti pekerjaannya nggak 9 to 5 ya? Bisa. Yes. 24 hours. Waduh, keren gak sih? Karena passion, karena passion, jadi tidak ada rasa, maksudnya tidak ada rasa beban itu enggak. Makanya kenapa kadang butuh jadi introvert, karena itu sebagai balancing untuk nggak terlalu jenuh setiap hari. Jadi benar-benar istilahnya ada part untuk oke, saat ini kayaknya stop dulu, pengen menyendiri. Nah itu juga buat balancing agar tetap bisa jalan tiap hari. Gitu. Dan untuk menjaga kesehatan mental health kan. Benar-benar. Masalah gengsi itu mental. Gengsi benar, benar betul. Oke nih Kak. Kalau Kak Glenn Ya. Definisi introvert atau extrovert itu gimana sih Kak? Karena kan kita Oke. kadang mendefinisikan, oh kamu tuh extrovert, kamu tuh introvert. Kalau introvert itu pasti nggak mau sama orang lain, nggak mau berkumpul. Kalau extrovert kamu tuh sering banget sih kumpul-kumpul sama orang lain sehingga lupa dengan diri. Mungkin seperti itu Kak. Gimana sih kalau Kak Glenn? Kalau menurut saya sih lebih ke arah ini ya, persona masing-masing ya. Tapi kalau dari saya introvert adalah lebih istilahnya waktu untuk pribadi. Maksudnya waktu untuk tidak ingin bersosialisasi dengan area sekitar yang ada. Maksudnya bukan berarti introvert itu anaknya yang harus apa namanya benar-benar ansos. Biasanya ada yang nemu gitu, oh deh anak-anak ansos nih. Sebenarnya nggak juga. Kayak saya pun mengatakan saya introvert juga karena saya ada waktu yang saya pada saat itu tidak ingin bersosialisasi dengan orang banyak. Tapi ada waktunya saya juga akan menjadi extrovert, di mana saya waktunya bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi sebenarnya tergantung ini ya apa masing-masing individu ya, bagaimana mereka mengkategorikan orang ini introvert ataupun extrovert seperti itu. Ya, berarti cara penyelesaian suasana betul. Sendiri aja sih ya. Mas ya, mungkin aku penasaran nih, as a manager ya Kak ya, bener nggak? Oke, ya benar. Kalau boleh tahu Kak Lady usia berapa sih sekarang? Saya kelahiran 97. 9. Ya ya, jadi manager, oke. Communication yang menghandle dari ide-ide kan, kalau aku pikir kan menghandle ide dari sebuah event ya kan, betul. bukan hal yang mudah ya nggak sih, apalagi event sebuah hotel yang besar ya kan. Ya betul. Wow, gimana Kak? Apa ya, jadi sebenarnya memang saya tipikal orang suka memvisualisasikan sesuatu. Jadi contoh, let's say nih, oh hari ini kita mau ada apa namanya, ada syuting nih, let's say ya. Oh syutingnya temanya apa nih? Oh temanya lebih ke casual. Saya udah punya visualisasi. Oh nanti saya harus pakai baju ini. Udah kayak ada visualisasinya. Oh habis ini kita mau ada event nih, event mungkin let's say tahun baru nih. Oh temanya apa? Saya udah memvisualisasikan. Oh nanti itu bumpernya kayak gini. Oh nanti itu settingan mejanya itu kayak gini. Nanti ada talentnya seperti. Jadi lebih suka memvisualisasikan sesuatu. Nah itu sebenarnya saya lakukan ketika kurang lebih mungkin 5 tahun yang lalu. Jadi saya suka katakanlah, oh yuk kita bikin konten nih, bikin apa. Tapi saya suka bikin kayak mendirect sesuatu. Nanti adegannya gini ya, nanti adegannya ada kayak gini ya. Jadi biasanya saya bikin storyboard.
Nah itu akhirnya kenapa dunia showbiz tuh saya relate ke dunia marketing communication, apalagi fokusnya ke ide sama kreativitas ya. Jadi contoh let's say, oke, kita mau ada event besar nih mungkin tahun depan atau mungkin anniversary atau perayaan besar. Nah itu suka aja bikin visualisasi, oh temanya nanti kayak gini nih, nanti bajunya kayak gini, nanti alurnya kayak gini. Jadi itu sebenarnya itu ya lebih apa ya, ya suka aja sih ya karena passionnya. Jadi sesusah apapun, seberat apapun kalau namanya passion, just piece of cake gitu kayaknya. Nggak ada ini ya, nggak ada berhentinya ya ide itu untuk muncul inspirasi. Ya benar. Karena juga sering kayak cek reference, biasanya cek referensi apa sih yang lagi happening. Karena kan biasanya as a marketing communication challenge-nya sebenarnya di situ ya. Jadi kita tiap hari harus tahu nih apa yang lagi ngetrend, kemudian gimana nih kira-kira kita bisa coba nggak, bisa nyesuaiin nggak sama brand. Nah di situ sebenarnya. Nah kadang ide kreativitas tuh kita yang ngikuti perkembangan yang apa yang lagi update saat ini, kayak gitu sih sebenarnya. Berarti Anda dituntut tidak berhenti berkreativitas ya? Ya secara nggak langsung ya. Benar, betul. Nggak sih Kak? Sebenarnya kalau dibilang berat, enggak ya, lebih ke arah challenge ya. Maksudnya kalau berat kan kayak kita, kalau berat ya udah kita nggak mau ngerjain gitu ya. Tapi kalau challenge kan kayak kita termotivate untuk, oke, ada greget nih, oke, kita di challenge, oh kita bikin apa nih, bikin apa. Lebih ke arah sana sih. Dan itu memang apa ya, bisa dibilang as a marketing, PR dan sebagainya memang secara ininya pasti kita dituntut tentang kreativitas atau ide sih sebenarnya. Gitu. Ya, aku suka banget kreativitas seriusan. Thank you. Dan aku lihat karena Kakak Glady ini kerjanya sesuai passion ya. Jadi seberat apapun tuh kayak pasti bakal menyenangkan. Benar. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, jadi ada salah satu project di tempat saya bekerja itu ada kemarin itu sempat kita bikin secara apa namanya international company-nya di hotel di Accor. Itu mereka bikin istilahnya choir games. Jadi mereka bikin perlombaan paduan suara untuk seluruh jaringan hotel Accor yang ada di seluruh dunia. Nah, pada saat itu memang di hotel saya juga sangat bersyukur bahwa manajemen sangat-sangat apa namanya mewadahi, memfasilitasi talent-talent yang ada dimiliki di hotel. Jadi di hotel tuh ada semacam kayak mungkin dibilang ekskul ya, kayak ada ekskul dance, ada ekskul paduan suara, kayak mau muay thai sport dan sebagainya ada. Nah, pada saat itu, teman-teman tim paduan suara, mereka mengikuti perlombaan choir games itu. Dan pada saat itu, saya ditunjuk sebagai content creative director, istilah bikin video klipnya. Dan ternyata kita masuk top 15 worldwide di Accor. Nah, itu juga nggak pernah terbayang ya. Maksudnya itu juga salah satu contoh nggak pernah terbayang bahwa storyboard ataupun ide kreativitas dibikin tuh bisa sampai masuk top 15 dari kurang lebih 90 atau 100 hotel yang mereka submission ke Accor pada saat itu. Dunia. Dan nanti pada Oktober akhir nanti baru akan pengumuman top 3 winner dari top 15 itu tadi. Gitu sih. Semoga. Karena sebenarnya top 15 itu kita nggak pernah ngira sih bahwa pada saat itu saya bikin storyboardnya seperti ini, hasilnya jadi sesuai sama lagunya udah. Tapi ketika orang melihat video klip itu semua nangis. Maksudnya emosionalnya itu akhirnya tergugah. Itu sih sebenarnya. Itu akhirnya apa yang menjadi salah satu contoh bahwa ide kreativitas itu mahal nilainya. Itu yang akhirnya apa ya, di-challenge setiap hari untuk tetap terus berkarya untuk bikin ide gila out of the box lah istilahnya kayak gitu. Instansinya luar biasa nih kayaknya. Thank you. Oke Kak, kalau next pertanyaan dari aku sih. Oke, boleh. Aku penasaran ya. As a public relation kan juga sebagai content creator ya, yang membranding diri sendiri. Otomatis Kak Glady ini belajar juga dong soal digital marketing, digital marketing and social media. Gimana Kak Glady bisa belajar itu semua untuk membranding dirinya Kak Glady dan juga sebagai markom di hotel bintang 5. Jadi sebenarnya ilmu marketing communication akhirnya saya terapkan di secara personal branding. Itu yang sebenarnya banyak orang yang mungkin melewatkan bagian itu, maksudnya gitu ya. Maksudnya melewatkan adalah mungkin di luar sana ada teman-teman marketing, teman-teman PR yang mereka mungkin terlalu fokus dengan pekerjaannya, tapi dia tidak mengimplementasikan ke secara personal branding.
Nah, di dunia marketing biasanya kalau kita ngomongin personal branding kan pasti juga ada unsur marketing kan dalam gimana sih nge-branding diri kita. Pasti kan ada unsur marketing nih. Nah, itu yang akhirnya saya terapkan ke secara personal branding. Jadi sebenarnya itu lebih ke trial error sebenarnya awalnya. Jadi gimana sih udah bener nggak sih marketing saya yang udah jalankan ini saya coba sih afiliasi ke secara personal. Jadi itu berawal dari apa namanya pada saat itu saya diajak salah satu kayak apa namanya ditawari sama salah satu brand untuk kayak endorsement. Nah dari situ saya belajar tentang gimana sih apa namanya kita kerja sama brand itu secara KOL, secara influencer dan sebagainya. Gimana marketing communication juga kita handle KOL, kita handle influencer. Jadi contoh pekerjaan saya juga saya handle teman-teman KOL. Oke, saya bisa invite teman-teman untuk nge-branding suatu produk yang mungkin saya launching pada saat itu. Nah, ini kan saya punya experience ketika saya bekerja dengan brand lain, tapi saya juga punya experience untuk saya gimana saya menginvite KOL lain atau influencer lain. Nah, itu sebenarnya ilmu yang kadang apa ya, di luar sana belum tentu orang bisa mengimplementasikan secara personal dan juga secara pekerjaan. Jadi istilahnya itu yang apa namanya banyak ilmu yang istilahnya bisa saya ambil baik itu untuk suatu brand ataupun secara personal gitu. Oke, aku sempat baca artikel nih soal Kak Glenn. Oke. Katanya nih, Kak Glenn itu sempat kesulitan ya tentang event management. Aku baca Gimana itu ya? mengatur event management. Ya. Itu sih yang challenging kan? Challenging benar, betul. Sampai sekarang masih challenging kan mengatur itu? Sebenarnya dibilang ya dibilang mudah ya nggak mudah juga ya lebih ya challenging sih memang karena event itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Walaupun kita sudah punya plan tapi kan kadang ada aja yang kadang itu di luar prediksi. Nah itu kenapa memang event management itu memang sangat challenging. Cuma kan memang kalau dulu mungkin masih kesusahan ya, maksudnya masih ini gimana ya, bikin event ini gimana ya, stage manajernya siapa, terus rundownnya gimana. Cuma kan berjalannya dengan waktu, secara teknikal kayaknya udah kita bisa ngelewati ya. Cuma secara realnya kadang kan ada yang di luar prediksi, itu sih yang lebih challenge ya ke depan. Ada nggak pengalaman yang bikin ini membagongkan lah kata-kata ya, soal event yang nggak di handle? Sebenarnya itu ada sih. Jadi sebenarnya itu adalah bisa dibilang bahwa kadang itu kan saya pernah handle event pada saat itu. Saya tidak ada stage manager dan saya sebagai MC pada saat itu. Kemudian tidak ada yang istilahnya handle kayak tamu as a greeter ya, as a greeter. Jadi pada saat itu saya combo, jadi udah jadi MC ngatur Lex ini habis waktunya apa nih di rundown itu pernah sih saya lakukan. Cuma kan berjalannya waktu itu akhirnya udah kayak ini ya. Oke lah kita bisa lewati lah event tapi kalau event besar itu beda cerita ya. Cuma kalau event besar memang harus ada orang yang memang in charge di masing-masing position. Jadi kayak udah ini jadi stage manager, ini jadi MC-nya, kemudian ini jadi greeter-nya kayak gitu sih. Aku mau tanya nih Kak. Apa itu? Kak, aku challenge ya Kak ya. Oke. Aku challenge nih Kak. Mungkin Kak Glenn bisa menyebutkan 3 fun fact nih dari Kak Glenn saat ini apa sih? Apa nih ya? 3 fun fact Kak Glenn? Agak mikir keras nih ya fun fact ya. Fun fact-nya adalah satu, saya lahir di Malang, tapi sebenarnya banyak orang mengira saya bukan anak Malang. Banyak mungkin luar Malang gitu ya. Loh ini bener ya berarti fun fact ya. Tapi saya lagi di Malang, tapi orang tua saya itu stay di Kabupaten Malang. Jadi Kabupaten Pride. Itu mungkin 1, 2 apa ya? 2 apa namanya orang ini 2. Mungkin kan orang tahunya ini dancer, padahal orang nggak tahu saya dulu berawal dari tradisional dancer kecilnya. Jadi saya sering tari tradisional mulai kecil. Itu fun fact. Kadang teman-teman kalau tahu, udah Glenn ini dancer, udah ke modern dance. Padahal sebenarnya fun fact-nya adalah saya dari kecil belajar tradisional dance. Yes, traditional dance. Tapi kadang orang nggak notice, apalagi saya juga sekarang udah genrenya, fokusnya udah beda. Jadi awal mula belajar dance itu dari traditional dance. Traditional dance. Ketiga. Apa nih ya? Oke, mungkin fun fact ya, saya pernah belajar
bahasa Jerman dan bahasa Arab, tapi di bahasa Arab ini saya pernah bersekolah di sekolah Islam. Jadi kadang itu teman-teman yang bisa dibilang ya fun ya mungkin ya, dikira mungkin oh kamu pernah ya sekolah di madrasah. Jadi saya SMP-nya dulu sekolah di madrasah. Itu yang mungkin teman-teman nggak tahu sih mungkin. Aku agak fun fact lah ya. Jadi 3 tahun tuh saya belajar bahasa Arab loh. Sampai sekarang masih bisa. Jadi kayak sobahul khair gitu, sobahul nur gitu. Yang biasa Iya syukur, ahlan wa sahlan gitu kan. Gitu. Makanya notice banget. Tadi fun fact ya fun fact itu ya fun. Iya, fun fact. Bener-bener. Oke. Ya. Oke, berarti dari kecil tadi Kak Daging menyebutkan bahwa emang suka atau hobi ke tradisional dance gitu. Sebenarnya itu adalah dari kecil itu tadi suka istilahnya tampil dilihat banyak orang. Nah, sebenarnya bersyukur bahwa orang tua itu akhirnya memfasilitasi. Jadi saya berdua bersaudara nih ceritanya. Nah, jadi saya punya saudara kakak saya perempuan. Nah, saya tuh nggak pernah bertengkar sama kakak saya. Jadi udah kayak bestie banget pokoknya. Jadi mulai kecil tuh saya udah selalu kemana-mana kakak saya pergi saya ikut. Nah, jadi pada saat itu kakak saya itu SD sama si TK, kakak saya di ada sekolah kayak les bahasa Inggris. Nah, pada saat itu saya mau nggak mau harus ikut. Paling sebenarnya nggak boleh kan, maksudnya kan ganggu gitu kan. Akhirnya mau nggak mau orang tua, yaudah deh sekalian dilesin karena di rumah itu sering ngomong sendiri di depan kaca. Karena sering lihat acara MTV, jadi kayak seolah-olah kamu ngomong apa? Bahasa Inggris. Padahal tuh kayak ngomong ini aja, anak-anak nggak jelas gitu. Jadi istilahnya menganggap itu ngomong bahasa Inggris. Makanya ini orang tua kayaknya anak ini potensinya di bahasa, di communication, di speaking. Akhirnya sama orang tua dileskan mulai dari TK itu sampai di SMA. Jadi gurunya itu tetap nggak berubah. Jadi kalau udah jadi nanti biar ditonton sama Tante Pras namanya. Oh tahu ya, oh iya iya jadi mulai kecil, jadi akhirnya dari kecil tuh di sekolah public speaking bahasa Inggris mulai kecil. Nah, kenapa akhirnya passionnya itu udah kelihatan dari kecil, yaitu bersyukur bahwa orang tua itu tahu kayaknya ini passionnya di komunikasi, di bahasa. Jadi akhirnya dari kecil kenapa akhirnya di sekolah lah ya, di lesin, di coaching sama public speaking class kayak gitu. Oke, ini kayaknya aku pikir udah masuk ke inti topik ya, the art of public speaking sebenarnya. Oke. Aku mau tanya sih, Dr. Lady yang udah emang aku kira passionnya di public speaking, seberapa penting sih? Sekarang ya Gen Z ya, baik banget kan kayak yang masih ngawur soal public speaking, bahkan ada yang over IP, terus habis itu juga masih pada nggak pede. Nah, itu seberapa penting public speaking? Sebenarnya kalau dibilang penting banget. Di semua lini ya, maksudnya di semua pekerjaan public speaking itu sangat penting. Apalagi kalau kita bahas fokus di pendidikan nih, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa atau apa, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena public speaking itu adalah salah satu how to kita communicate atau how to kita jual lah. Apalagi kalau di dunia pekerjaan nih, kita ketemu klien nih, gimana caranya kita bisa dealing nih sama klien. Kalau kita nggak punya good public speaking, kita nggak punya how to bisa bikin orang interest, itu juga akan susah. Nah, sebenarnya kalau dibilang kenapa public speaking penting sampai saat ini pun saya 2 minggu yang lalu sampai saya cari baru lulus lembaga certified public speaking. Jadi ada lembaga-lembaga yang istilahnya untuk kayak secara teori, secara praktek. Jadi istilahnya tetap belajar lah sampai saat ini walaupun maksudnya pekerjaannya udah tiap hari tentang communication. Nah, di sisi lain, apalagi kalau kita di dunia hotel, apapun di corporate, apalagi di posisi marketing communication ataupun PR, itu juga sangat penting. Karena kan kita, namanya aja udah ada labelnya marketing communication. Bagi kita gimana sebagai mediator yang menjembatani internal ke eksternal. Gimana yang kita biasanya jadi toa ya, menyuarakan, oh apa nih yang lagi baru, apa nih yang perlu di-up nih ke eksternal, ke publish. Nah, itu sebenarnya juga salah satu peranan penting, aspek penting sebenarnya sebagai marketing communication ataupun PR ataupun di bidang-bidang yang lainnya seperti itu. Berarti itu salah satu skill yang saat ini tuh benar-benar harus orang punya. Betul, iya. Karena sebenarnya public speaking itu kan banyak hal ya, maksudnya contoh dengan digital platform sekarang ini ada live Instagram, live TikTok. Kadang kan how to ngomong tuh juga biasanya harus diatur kan ya. Maksudnya kalau kita nggak punya public speaking yang bagus, gimana kita mau bikin brand image
positif image orang agar lihat, itu juga sebenarnya related satu sama lain ke tentang branding itu tadi, ke personal branding. Kalau kita, oh public speaking-nya bagus nih, ketika kita live di social media, ataupun kita ketemu di dunia pekerjaan, orang kan akan lebih mudah engage ya sama kita, gitu sih. Dan apa namanya, kalau kita udah engage sama orang, kemudian kita udah dapat kenal banyak orang, networking juga menjadi salah satu penting banget. Kalau Kak Glenn ini apa sih Kak, dari public speaking yang bagus atau tidak seperti apa? Karena kan kita sebagai generasi muda nih kadang, alah apa sih public speaking itu? Kadang kita menyepelekan terhadap hal seperti itu. Gimana kalau menurut Kak Glenn? Sebenarnya public speaking itu adalah lebih ke arah confidence kita ketika kita ada di public sebenarnya. Kalau kita udah confidence, public speaking kita udah kayak secara langsung udah kayak lancar aja, mengalir aja. Jadi sebenarnya pada saat itu saya sempat ikut lembaga certified, jadi lembaga certified public speaking. Jadi kalau kita udah lulus dapat gelarnya CPS, Certified Public Speaking. Nah, pada saat itu sebenarnya dibahas adalah lebih ke arah confidence itu tadi. Walaupun kita udah punya teks banyak nih secara kita menghafal, tapi kalau kita udah grogi di depan, gimana caranya ini? Jadi sebenarnya adalah how to kita mengontrol diri kita di publik. Kalau kita udah bisa ngontrol diri kita, mau gimana pun caranya, speaking itu akan mudah. Jadi kayak mudah aja ngomong gitu. Ya memang sebenarnya jam terbang itu juga mempengaruhi. Nah tapi kan at least kalau kita udah tahu istilahnya personal kita dulu bisa mengontrol diri kita, otomatis itu lebih mudah ke depannya kayak gitu sih. Kak Glenn sendiri itu demam panggung gak sih Kak? Kadang kalau ngomong di depan orang banyak gitu? Iyalah pasti. Sampai saat ini iyalah pasti ya. Maksudnya jangan kan ngomong ya. Kadang mau tampil dance aja masih grogi di belakang panggung. Aduh udah mau tampil itu juga masih ya. Maksudnya wajar lah ya. Cuma kan itu tadi kalau sering tampil jam terbang itu juga pasti mempengaruhi. Walaupun jam terbangnya banyak pun nervous itu juga nggak bisa ini ya, nggak bisa bohong ya pasti ada lah. Walaupun itu cuma berapa persen pasti ada lah. Gitu. Tadi gelarnya apa Kak? CPS ya? CPS, Certified Public Speaking. Ya? Bukan. Boleh. Oke. Baiklah, berarti public speaking oke. Influence aku lihat juga oke. Markom juga oke. Relasi juga di mana-mana. Prestasi juga banyak. Aduh, how? Gimana tadi? Aku pengen ini deh. Jadi motivate anak-anak zaman sekarang gitu deh supaya apa ya, tidak berhenti berkreasi, tidak malu-malu, berani bersuara, berani show up tuh. Jadi sebenarnya kuncinya adalah temukan passionnya di mana. Karena kalau di kedepannya kalau kita nggak benar-benar bisa passion di suatu bidang yang memang benar-benar kita sukai, itu akan susah ke depan. Nah, kedua adalah tentang konsistensi. Itu yang mungkin, apa ya, kalau saya lihat beberapa Gen Z kayaknya konsisten dan disiplin tuh kayaknya beda ya sama generasi-generasi yang dulu. Kadang, aduh ini oke lah ikut sekali, kemudian besok udah, ya FOMO ya kan, FOMO aja. Nah, konsistensi dan disiplin itu sangat penting. Jadi, karena kan Gen Z sekarang ini kan kayak nggak mau lihat proses ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu itu ada nilainya dari proses. Maksudnya kadang orang fokusnya udah kita pingin dapat ini, padahal sebenarnya nilai mal itu adalah dari proses menuju dapat hal itu. Itu yang kadang Gen Z nggak pernah sadar ya. Maksudnya mungkin saya bisa kasih saran ini karena saya pernah mengalami bahwa istilahnya proses itu tadi, maksudnya sampai menemukan passion di dunia marketing communication, di dunia PR, itu sebenarnya kan jauh sebelum itu orang nggak pernah tahu ya proses menuju ke sana. Itu sih sebenarnya, dan konsisten itu sangat penting karena kalau kita konsisten kepada suatu bidang, apapun itu, dan kita menghargai proses, pasti hasilnya akan beda. Itu sih. Dan yang terakhir adalah bekerja pakai hati. Apapun itu. Kalau kita udah kerja pakai hati, hasilnya akan beda. Itu sih. Oke. Dua hal yang dikerjain ini. Percaya proses, bekerja pakai hati. Kita jangan cari yang instan. Benar, ya benar. Harus hargai proses itu. Oke, menarik. Kadang ini sih garis bawahi, mendapatkan itu lebih mudah ya daripada mempertahankan. Ya benar, betul banget. Sampai saat ini Kak Glenn masih tetap ingin les di bidang humas kah, atau mungkin udah ada pandangan kayaknya aku harus naik tingkat mengejar posisi ini? Sebenarnya memang saya tipikal orang yang tidak pernah puas dengan ini ya. Maksudnya udah dapet ini kayaknya udah mau belajar lagi. Gitu ya. Ya benar ya. Cuma untuk dunia marketing communication, dunia communication saya masih pingin belajar lebih memang. Jadi maksudnya
kayaknya yang ilmu yang udah saya dapat kayaknya masih kurang nih, kayaknya ada lagi nih. Makanya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk ngambil kuliah lagi ilmu komunikasi. Itu sebenarnya salah satu contoh biar saya tuh juga update secara akademisi itu seperti apa sih, nggak secara praktek aja. Karena kan istilahnya biar balance ya, karena kan pasti dunia praktisi sama dunia akademisi pasti berbeda. Itu juga salah satu alasan kenapa saya harus kuliah lagi, karena saya ingin belajar apa sih yang terupdate secara akademisi di dunia komunikasi, di dunia PR seperti apa, kayak gitu sih. Berarti masih tetap mau di bidang masih mau, betul ya, masih mau. About dancer is hobi kah? Itu lebih ke arah hobi aja sih, hobi aja sih, iya. Maksudnya bukan sebagai profesional dancer, tapi just ya hobi aja gitu. Hobi aja, oke gitu. Hobi dan konten gitu. Konten jalan. Ya benar, betul. Ya, benar. Gitu. Inspirasi banget ya. Sumpah inspirasi banget. Thank you. Mana-mana. Lagi Ya. minum dulu Kak. Oh, oke. Boleh ya, oke. Dong. Gak minum juga nih. Oke. Ada rasa apa aja nih? BTW ya, nih. Putih aja, ya. Brandingnya kan my own version of you. Dimana aku nangkepnya itu dirimu sendiri itu Ya. yang kamu trust, yang kamu benar. powerful. Sebenarnya I am me, my own version of me itu sebenarnya lebih ke arah ini sih, menunjukkan ini jati diriku. Maksudnya ini jati diriku menjadi diri sendiri. Itu yang kadang banyak orang yang istilahnya terlalu ingin dilihat tapi untuk tidak menjadi dirinya sendiri, harus menjadi orang lain. Karena kalau kita udah jadi diri sendiri, kita udah menyayangi dan mencintai diri kita sendiri, itu lebih mudah ke depannya untuk menggapai segala sesuatunya sih. Pernah Gitu. nggak kalau lagi dapat insight jelek ya dari orang-orang di sekitar atau mungkin teman yang nggak support kayak gitu yang malah Oh pernah, menjatuhkan pasti kayak pernah. Lebih ke arah bullying. Jadi lebih ke arah verbal bullying sih sebenarnya. Jadi dulu ketika saya SD, SMP mungkin ya, verbal bullying itu pernah saya dapatkan. Malah sebenarnya verbal bullying itu menurut saya lebih menyakitkan daripada mungkin physical bullying ya. Ya oke lah, physical bullying juga menyakitkan. Cuma kan kadang kalau verbal itu lebih ke arah mental juga ya. Maksudnya lebih ke arah istilahnya psikisnya orang gitu ya, psikisnya orangnya. Nah, sebenarnya verbal bullying itu pernah saya dapatkan. Sebenarnya tagline itu juga salah satu cerminan ketika perjalanan saya dari kecil sampai saat ini itu lebih ke arah sana. Jadi, karena memang pada saat itu saya dari kecil ke usia dewasa, saya lahir di lingkungan yang mungkin bisa dibilang pada saat itu belum terlalu open-minded pada saat itu. Jadi istilahnya mau bergerak sedikit udah dihujat, nggak boleh, normanya tuh kayak gini, nggak boleh. Jadi istilahnya itu pada saat itu saya merasakan bahwa kreativitas saya pada saat itu dibatasi. Jadi akhirnya kenapa saya harus berani untuk maju, untuk speak up, istilahnya saya punya passion, saya punya istilahnya punya cita-cita nih, saya pinginnya gini, asalkan itu positif, maksudnya tidak negatif. Nah, saya harus go ahead. Nah, kenapa pada saat itu saya memutuskan, akhirnya pada saat itu saya move pada saat itu dari area yang ada pada saat itu, karena itu juga salah satu bentuk untuk melawan stigma-stigma yang ada di sekitar, kayak gitu sih. Berarti tetap pada pendirian. Betul, tetap harus pada pendirian pribadi. Nggak goyah. Nggak boleh goyah kan? Ya nggak boleh. Karena pasti verbal bullying tuh Ya, betul banget. Jadi kenapa saya selalu selalu bilang bahwa harus cintai diri sendiri itu. Maksudnya kalau kita tidak mau mencintai diri sendiri, takut nih kena bullying atau apa, itu kan juga agak susah ya ke depan. Maksudnya kita pretend to be someone else gitu kan. Kita nggak jadi diri kita sendiri kayak gitu. Kalau ada ini apa nih Kak, pesan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang belakangan ini sering kali kena verbal bullying atau mungkin kena hujatan netizen itu sudah down duluan. Jadi sebenarnya ini sih memang itu tadi ya, kita nggak bisa mengontrol omongan netizen ya, satu persatu kita nggak bisa tutup mulutnya satu persatu. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah kita tadi, kalau kita udah jadi diri sendiri, kita udah tutup telinga tanpa tanpa mendengarkan omongan orang lain. Beda cerita kalau kita
terima kritik dan sarannya itu beda cerita ya. Kalau asalkan kritik dan sarannya membangun ya kita terima. Tapi asalkan itu yang istilahnya menurut kita menjatuhkan kita, ya better kita tetap stay fokus sama goals kita. Asal kita nggak pernah nyakitin orang, kita udah nggak negatif ke orang, ya sudah, just be positif aja gitu. Berdampak positif lagi. Iya, betul. Inspiratif, masuk inspiratif sama. Thank you. Last nih Kak ya. Ya. As a markom, Oke. kira-kira pesan Kak Lady sekali lagi untuk anak muda ya, supaya mereka tetap mau, karena kan mungkin anak Gen Z sekarang banyak yang terkena tuntutan ya, akhirnya mereka tidak bekerja sesuai passionnya mereka, gitu. Itu gimana pesan dan tipsnya dan Iya, yang penting adalah pertama lah disiplin, konsistensi itu tadi ya, disiplin konsistensi. Kalau kita udah terjun di suatu bidang, udah jangan setengah-setengah. Langsung terjun ya. Jadi ngapain setengah basah gitu ya, ya udah sekalian kecemplung, ya udah sekalian basah semuanya. Konsisten dan disiplin. Terus kemudian itu tadi bekerja sama hati. Kalau memang merasa kayaknya nggak feel deh, ya udah dilepas. Kita nggak bisa maksakan itu. Jadi cari yang memang benar-benar sesuai passion, sesuai dengan follow your heart gitu. Itu benar. Itu ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much. Thank you so much. Banget serius. Ya udah. Maybe next ya. Sampai bertemu di lain kesempatan, Lady. Thank you. See you. Thank you.